sekarang berbuat banyak untuk menolong anak-anak prasejahtera. Siapa mereka? Mari kita sambut Andri Rizky. Iya, Andri Rizky. Silakan duduk. Rizky, apa betul kamu pernah berhenti sekolah? Mengapa waktu itu memutuskan berhenti sekolah? Terjadi suatu praktek kebocoran ujian nasional di sekolah saya. Di situ saya mengalami krisis kepercayaan pada institusi sekolah, sehingga saat itu saya memutuskan untuk tidak melanjutkan sekolah lagi. Wah, berani betul ya. Nanti kita tanya apa yang terjadi waktu itu ya. Nah, artinya sempat lulus SMP atau tidak? Sempat lulus SMP, tapi melanjutkan hanya sekitar 2,5 bulan di jenjang sekolah menengah atas. SMA hanya 2,5 bulan? Iya. Wah, ini berarti lulus dengan akselerasi yang luar biasa ini ya. Lulus? Di SMA-nya cuma 2,5 bulan, Mas. Habis itu putus sekolah. Oh, saya kira 2,5 bulan kemudian lulus. Putus sekolah? Putus sekolah. Keputusan sendiri atau? Keputusan sendiri, Mas. Hebat sekolah. Ya. Nah, nanti kita juga akan tanya apa yang terjadi dalam pendidikan Rizky ya. Nah, di sini kamu nggak punya ijazah SMA berarti ya? Ijazahnya paket C, Mas. Paket C? Paket C. Oh, ada paket A untuk SD, paket B untuk SMP, paket C untuk SMA. Ini kesetaraan itu ya? Iya, pendidikan kesetaraan. Jadi kamu lulusan paket C? Saya lulusan paket C. Menyebutnya dengan bangga ya. Oke, menarik. Ijazah paket C. Tapi saya dengar Rizky lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Tunggu. Agak kurang nyambung ini ya. Paket C tapi kuliah di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Benar. Selesai? Selesai dalam waktu 3 tahun. Selesai dalam waktu 3 tahun dengan nilai? Cum laude. Cum laude. Makin gak nyambung. Saya akan usut itu tadi. Baik, sebelum kita mengusut Rizky, ada baiknya kita ikuti dulu cerita mengenai Rizky berikut ini. Inilah Andri Rizky Putra. Pemuda kelahiran Medan 23 tahun silam ini adalah sosok pemuda yang berani melawan arus. Di usianya yang masih belia, Rizky berani menentang praktek kecurangan yang terjadi pada saat ujian nasional. Hati kecilnya berontak melihat praktek ketidakjujuran yang berlangsung di sekolahnya. Ia pun tidak percaya pada lembaga pendidikan formal dan memutuskan melanjutkan pendidikan SMA dengan jalur unschooling atau kejar paket C. Walau putus sekolah dan melanjutkan pendidikan di jalur tidak biasa, Rizky tidak patah semangat. Justru sebaliknya, dengan kerja keras dan kejujuran, ia berhasil membuktikan bahwa siswa paket C bisa lulus ujian dan diterima di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Dengan semangat dan kejujuran yang sama, Rizky berhasil meraih gelar sarjana hukum dengan nilai cum laude. Keprihatinan Rizky melihat sistem pendidikan serta banyaknya anak putus sekolah karena kurang biaya, mendorong dirinya mendirikan Yayasan Pemimpin Anak Bangsa. Melalui yayasan ini, ia memberikan pendidikan gratis paket A, paket B, dan paket C untuk masyarakat yang kurang mampu. Di lembaga pendidikannya ini, Rizky menekankan pentingnya kejujuran bagi seluruh siswa. Baginya, hanya dengan kejujuran akan tercipta pemuda-pemuda pemimpin bangsa yang hebat. Ya, saya tetap tidak percaya dengan liputan tadi. Paket C masuk Universitas Indonesia, Fakultas Hukum, lulus cum laude. Umurmu berapa sih sekarang? 24.
24. Dengan semua kegiatan yang kamu lakukan tadi. Terus. Rizky lahir dari keluarga seperti apa? Orang tua saya telah berpisah sejak saya lahir. Dan dari kecil sampai saat ini saya tinggal bersama ibu saya. Rizky ikut ibu sejak kecil? Sejak kecil ikut ibu. Umur dari bayi sampai umur 6 tahun saya tinggal bersama orang tua ibu atau opung. Oh, ikut opung. Ikut opung. Selanjutnya di Medan. Ibu kemana waktu itu? Ibu saat itu mencari nafkah di Jakarta. Kamu di mana? Di Medan. Sama opung? Sama opung. Oke, sampai berapa tahun itu? 6 tahun. 6 tahun. Baik. Masa kecilmu dengan opung bagaimana? Masa kecilnya saya anak yang sangat nakal waktu kecil. Kelihatan. Sering diasosiasikan sebagai anak yang hiperaktif. Dan saya suka melakukan tindak kekerasan fisik kepada teman-teman. Nah, ini yang nggak benar ini. Oke, terus bukan berarti kalau mau sukses seperti Rizky harus melakukan tindak kekerasan. Jangan ya. Ini masa kecil karena belum tahu apa-apa waktu itu ya. Iya. Oke, terus? Mungkin saat itu saya memiliki terlalu banyak energi, namun saya menyalurkannya di jalan-jalan yang tidak tepat. Tahun berapa bergabung dengan ibu? Umur 6 tahun. 1997. Ke Jakarta? Ke Jakarta saat itu. Boleh tahu ibu waktu itu kerja apa? Ibu memiliki pekerjaan yang tidak tetap, tapi umumnya ibu berdagang baju-baju yang dijual ke kantor-kantor. Saya dengar sempat jadi loper koran juga ibu. Ibu itu menjual berbagai macam hal, Oh, mulai dari koran, mulai dari pernah menjual kue, pernah menjual batik, sampai menjual rumah. Jadi berbagai macam pun ibu lakukan. iya, bahkan sampai jualan pulsa handphone ya. Iya. Jadi apa aja dijual itu ya? Apa aja kecuali harga diri. Wah, kecuali harga diri. Nah, kami semua tentu mau tahu apa yang terjadi waktu SMP, sehingga membuat seorang Rizky udah langsung memutuskan sebenarnya nggak perlu sekolah itu. Karena sekolah tidak mengajarkan kejujuran. Soal ujian nasional yang bocor, apa yang terjadi waktu itu? Saat itu, kebetulan saya bersekolah di salah satu sekolah unggulan di Jakarta. Dan saya mendapati suatu praktek kebocoran dan kecurangan yang tersistematis demi mempertahankan reputasi sekolah, di mana oknum guru menyediakan kunci jawaban untuk mendongkrak nilai para siswa yang mengikuti ujian nasional. Di situ saya berang, di situ saya marah. Buat pendidikan adalah suatu media untuk membentuk karakter seseorang menjadi lebih baik. Apabila dari bangku pendidikan saja mereka sudah diajarkan hal demikian, bagaimana mereka nanti ketika memimpin negara ini? Itu yang saya pikirkan saat itu. Kamu lapor nggak ke kepala sekolah atau ke siapa begitu? Saya lapor mulai dari ke kepala sekolah, ke guru, ke ICW, telepon KPK, telepon polisi. Serius? Iya. Serius? Karena saya nggak tahu apa-apa dan Anak SMP? Iya. Karena saya mencari cara bagaimana kegiatan kecurangan ini bisa dihentikan. Lalu apa hasilnya? Nihil. Nihil. Saat Mungkin itu kamu dipikir anak kecil, ini pasti ngarang ini. ngarang dan mungkin saya ingat ada satu yang mengatakan kepada saya, salah satu oknum, Ki, kalau kamu tidak bisa mengikuti apa yang menjadi perkembangan di masyarakat, alias mencontek, kamu akan selalu tertinggal dari masyarakat. Terus? Jadi, menyontek itu lumrah, biarkan saja. Justru harusnya kamu ikutan juga. Kamu tetap bersikukuh tidak mau? Saya bersikukuh tidak mau karena bagi saya pendidikan itu sakral. Indonesia sudah memiliki begitu banyak orang pintar, yang kita kurang adalah orang yang memiliki integritas. Jadi, akhirnya apa sikapmu? Daripada saya depresi dan tidak menemukan solusi dari permasalahan ini, lebih baik saya bersikap lebih produktif dengan cara belajar semaksimal mungkin. Menarik. Setelah kecewa pada sistem pendidikan, kemudian di SMA, nanti saya akan tanya kenapa sampai 2,5 bulan saja ya. Nah, dan kemudian bagaimana sampai kemudian bisa masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan lulus cum laude. Nanti kita akan cari jawabannya. Sekarang kita rehat jenak, ikuti terus Ki Candy. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58.
kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita Andre Rizky, anak muda yang marah pada sistem pendidikan. Kemudian ketika masuk SMA, tadi Rizky bilang bahwa cuma 2,5 bulan. Boleh cerita apa yang terjadi waktu itu? Sebenarnya saya seperti siswa SMA lainnya. Saya datang ke sekolah. Saya naik kereta api kalau ke sekolah saat itu. Saya pakai baju seragam sekolah. Tapi saya nggak ke sekolah. Tunggu dulu. Saya ke sekolah, naik kereta api ke sekolah, tapi saya tidak ke sekolah. Jadi Kamu bolos. kemana? Walah, bolos saja langsung bilang saya bolos. Muter-muter intinya bolos gitu ya. Kenapa bolos? Saya bolos karena saat itu saya udah merasa sakit hati. Dan saya pikir buat apa saya 3 tahun belajar dengan cara yang sama. Jika di akhir tahun belajar saya akan menemui praktek yang serupa. Kamu yakin bahwa nanti akan ada jawaban yang bocor lagi? Yakin karena kebocoran yang terjadi di SMP pun bukan terjadi di SMP saya saja. Di mana-mana? Di mana-mana. Jadi kamu yakin nanti di SMA akan terjadi lagi? Kurang lebih akan sama. Itu bukan alasan kamu yang malas sekolah aja itu ya? Enggak. Oke, 2,5 bulan, Iya. minta keluar. Bagaimana reaksi orang tua, ibu? Reaksinya saat itu, ibu adalah satu-satunya orang yang memahami rasa marah saya ketika terjadi praktek kebocoran ujian nasional. Di saat teman-teman mengucilkan saya, lingkungan-lingkungan sekitar menganggap cara berpikir saya terlalu berlebihan. Jadi ketika saya mengatakan saya tidak kuat, saya tidak pergi ke sekolah bukan berarti saya tidak mendapatkan pendidikan. Saya akan tetap meraih pendidikan namun dengan cara yang berbeda di luar jalur sekolah. Dan ibu saya bilang, jika kamu merasa itu pilihan yang terbaik buat kamu, mama akan mendukung kamu dan mendoakan kamu. Oke, lalu apa yang kamu lakukan? Nggak sekolah sama sekali? Nggak sekolah sama sekali. Saya browsing di internet, berbagai macam sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Saya menemukan suatu pendidikan alternatif atau pendidikan kesetaraan paket. Meskipun mungkin stigmanya pendidikan paket ini dianggap kurang baik dibanding sekolah umum. Oh, sangat tidak bergengsi sementara ini ya. Paket C, iya, aduh, udah berat gitu ya. Tapi itu kamu lakukan. Lalu ikut lembaga pendidikan apa itu? Biasanya kan ada itu lembaga-lembaga yang menyediakan paket C ya. Saya tidak mengikuti lembaga apapun, jadi sebagai gantinya saya belajar seluruh pelajaran di SMA secara otodidak. Belajar sendiri? Nggak ada guru? Enggak. Cara belajarnya macam apa? Belajarnya biasa saya bikin buku, bikin outline dari berbagai macam pelajaran. Contoh misalnya bahasa Inggris. Dari kelas 1, 2, 3 SMA, saya lakukan teknik skimming, saya bikin outline, saya ketik sepanjang malam. Lalu jadilah sebuah buku. Dan itu berlaku untuk pelajaran lainnya, dan itu saya pelajari semuanya. Sendiri? Sendiri. Ini nggak lazim ya. Tapi kalau kamu merasa ada sesuatu yang kamu tidak tahu, nanya kepada siapa? Saya pribadi menggunakan metode komparatif. Artinya saya membandingkan, ketika saya mengalami kesulitan di pelajaran bahasa Inggris, saya akan ganti ke pelajaran matematika. Dua-duanya membutuhkan logika dan membutuhkan penalaran yang tidak jauh berbeda, meskipun konteksnya berbeda. Dan itu juga berlaku untuk pelajaran lainnya. Jadi ketika saya nggak tahu, ya saya coba bandingin dengan pelajaran-pelajaran yang lain. Kedua, saya akan browsing di internet untuk mencari sumber yang lain. Dan ketiga, kalau udah nggak ngerti, ya udah saya tidur. Ya, itu cara yang bijak ya. Tapi saya dengar gara-gara belajar yang terlalu keras dan kejam pada diri sendiri, kamu stres berat ya? Pastinya. Apa yang terjadi? Saya hampir putus asa karena ketika udah menjelang ujian nasional, saya coba try out. Saya bikin rapot saya sendiri juga. Asik, ini asik nih. Iya, bikin buku sendiri pelajarannya ya. Terus sekolah suka-suka atur waktu sendiri. Iya. Bikin rapot sendiri. Hebat loh kamu. Iya. Jadi ada nilai-nilai tertentu yang ternyata dibawa dengan standar nilai kelulusan. Lalu saya Tunggu dulu. Artinya kamu bikin soal ujian sendiri? Enggak. Kamu jawab sendiri? Enggak secanggih itu sih Mas. Oke, terus apa yang kamu lakukan? Jadi saya nggak pernah beli buku. Seluruh buku-buku itu saya pinjam dari berbagai tetangga-tetangga saya, buku-buku bekas, kurikulum yang jadul, bukan kurikulum yang up to date. Lalu saya pelajari dari kurikulum yang berlaku tahun 80-an, 90-an itu saya baca semuanya. Saya bikin tryout, soal-soal tryout dari senior-senior saya yang mengikuti bimbel, itu saya pelajari. Saya set waktu, misalnya ngerjain tryout 1 jam, saya kerjain 30 menit, pakai stopwatch. Habis itu saya bikin rapot, sejauh mana kemampuan saya telah terrealisasi dengan baik. Lalu depresi itu terjadi karena
ada nilai-nilai tertentu yang saya anggap, wah ini kritis, saya bisa nggak lulus gara-gara nilai ini. Sehingga biasanya saya kalau udah stres, ya melanglang buana aja main-main keluar kota. Naik Enak kereta ya, api. hidupnya enak ini. Iya, tapi bahaya loh. Banyak orang nanti akan niru tapi nggak siap seperti Rizky. Hati-hati juga ini. Ya. Oke. Akhirnya ikut Paket C. paket C dan lulus. Lulus. Oke, dengan modal itu masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya. Lulus tes. Iya, jadi paket C yang saya tempuh itu normalnya harus 3 tahun untuk SMA. Jadi saya mengambil akselerasi, paket C saya 2006 lulus SMP, 2007 setelah ikut placement test dari Kementerian Pendidikan Nasional, saya dinyatakan boleh ikut ujian nasional setara SMA. Jadi bisa dikatakan SMA saya 1 tahun. Satu tahun kemudian ikut tes dan lulus paket C. Iya, Itu bisa dipakai untuk melamar atau ikut tes di universitas. itu bisa. Saya mengikuti jalur SNMPTN. Saya tidak melalui jalur belakang, saya jalur resmi karena saya berkompetisi dengan seluruh teman-teman di Indonesia. Dan ketika saya datang pun panitianya mengatakan, baik ini paket C, kita bisa terima, yang penting lulus tesnya apa tidak. Setelah itu saya diterima. Tiga tahun kamu belajar di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Cukup 3 tahun ya, dengan predikat cum laude waktu lulus. IPK-nya berapa? 3,58. Waktu lulus berarti umurnya berapa? 20 tahun. 20 tahun. Sudah sarjana hukum. Ya, menarik. Sesudah lulus apa yang Rizky lakukan dan bagaimana sampai kemudian dia tergerak hatinya untuk membantu anak-anak prasejahtera melalui berbagai kegiatan yang dilakukan. Untuk itu kita tahan dulu, kita rehat, ikuti terus Ki Candy. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan satu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin membantu mereka juga. Terima kasih, Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan tamu kita masih Andri Rizky. Rizky, tadi setelah paket C masuk Fakultas Hukum Universitas Indonesia, lulus cum laude, ya. Sesudah lulus apa yang kamu lakukan? Saya bersama teman-teman yang lain mendirikan sebuah yayasan bernama Yayasan Pemimpin Anak Bangsa untuk menyediakan pendidikan gratis kesetaraan bagi teman-teman yang putus sekolah. Yang diajar atau yang belajar di situ siapa? Seluruh masyarakat putus sekolah, terlepas dari usianya berapapun itu, agamanya, statusnya sudah menikah apa belum, pokoknya siapapun yang ingin melanjutkan pendidikan lebih tinggi. Oke, apa yang dilakukan melalui YPAB ya? Apa yang dilakukan? Yang dilakukan adalah memberikan mereka suatu pendidikan kesetaraan yang berkualitas. Kesetaraan itu artinya paket-paket tadi, Paket. paket A, B, C tadi? Iya. Oke. Di mana YPAB ini dimotori oleh volunteer, relawan. Pengajar dari YPAB itu tidak dibayar. Tidak dibayar? Iya. Oke, siapa aja mereka itu? Kami semua adalah kalangan-kalangan dari berbagai macam profesi, mulai dari dokter, mulai dari konsultan, mulai dari technicians, bergabung di sini untuk memberikan ilmu, mengajar ke mereka langsung kepada masyarakat putus sekolah. Oke. Tujuannya? Untuk membantu mereka mengikuti ujian nasional kesetaraan, dan yang paling terpenting adalah bagaimana mereka mendapatkan pendidikan yang seutuhnya dan sejujur-jujurnya. Jujur-jujurnya. Ya. Nah, Yayasan Pemimpin Anak Bangsa ini sekarang udah berapa banyak atau berapa? Saat ini kami memiliki 3 lokasi belajar
ada di Tangerang, Tanah Abang, Jakarta Pusat, dan Medan, Sumatera Utara. Kalau ada penonton yang ingin juga menjadi relawan di situ, tutor untuk berbagi ilmu, boleh atau tidak? Apa syaratnya? Syaratnya kita minimal calon relawan harus berpendidikan strata 1 dan setidaknya memiliki pengalaman pekerjaan. Kedua, mereka bisa mengakses di website kita www.ypab.org. Dari situ tim kami melalui volunteer manager kami dan tim akan menseleksi untuk diseleksi siapa yang eligible bagi kita menjadi relawan di YPAB. Mau bantu aja harus diseleksi. Tujuannya baik loh, mau bantu. Sombong betul. Karena memang yang volunteer itu tidak hanya sebagai sebuah gaya hidup. Volunteer yang kami perlukan di sini adalah volunteer yang berkomitmen. Dan komitmen itu adalah hal yang paling sulit untuk dicari dari jiwa volunteer. Ada yang cuma sekedar ikut-ikutan, rame, tapi habis itu dia main pergi aja, anak-anak terlantar. Itu benar sekali. Apalagi kalau ada kamera, pura-puranya, wah. Kamera nggak ada kamera, emang gue pikirin. Karena kita ada kelas pengembangan wawasan. Nah, kelas pengembangan wawasan ini diisi oleh teman-teman, kita katakan street smart, di mana mereka bukan pendidikan universitas, namun mereka bisa berbagi pengalaman mereka dan juga kemampuan mereka kepada teman-teman yang putus sekolah juga, tapi di luar jenjang paket. Oke. Sekarang apa kegiatanmu? Karena dulu kalau nggak salah pernah kerja di satu firma hukum ya, tapi kemudian istirahat, tanda kutip. Kenapa istirahat? Saat itu saya mengundurkan diri. Karena? Karena kondisinya jam kerja di konsultan yang membutuhkan waktu yang juga cukup padat, sementara saat itu YPAB juga baru berdiri. Sehingga saya pikir Tuhan memberikan saya waktu yang cepat dengan akselerasi. Kali ini waktunya bagi saya untuk mengabdi, setidaknya mengembangkan dulu YPAB, baru kembali bekerja. Ibumu nggak marah? Kan semua ibu punya mimpi anaknya akan kerja di perbankan, ya, di tempat-tempat yang gajinya besar. Ketika kamu punya pekerjaan, kamu tinggalkan hanya untuk lebih senang aktif di kegiatan sosial. Dengan tagline tadi berbagi kembali, karena kamu dibantu dengan pendidikan paket-paket tadi ya. Dan kamu sekarang ingin membantu teman-teman yang senasib dengan kamu dulu untuk paket-paket. Ibu nggak marah? Ibu tidak marah karena saya juga menjelaskan alasannya. Dan sekali lagi, ibu saya supporter utama saya yang mengatakan, kalau niatnya baik, jangan takut rezeki tersendat. Ya, karena dari tadi ngomong ibumu ada di antara penonton. Yang merasa ibunya Rizky boleh berdiri? Oh, iya. Jadi ibu yang luar biasa ya. Ini hasilnya. Baik, Rizky, anak-anak muda seumurmu, ya, kamu sekarang 24 tahun, biasanya punya mimpi bekerja dengan gaya hidup yang wah, gaji yang besar. Sementara kamu memilih untuk berbagi ilmu di tempat-tempat kumuh. Pertanyaannya apa kebahagiaan yang Rizky dapatkan dari kegiatan yang dilakukan memberikan dukungan pembelajaran bagi anak-anak prasejahtera? Apa kebahagiaan yang kamu dapat? Tujuan hidup saya ingin jadi orang yang bermanfaat. Lebih spesifiknya di bidang pendidikan. Pendidikan untuk mereka yang termarginalkan. Saya tidak punya jabatan tinggi, saya juga bukan anak orang kaya. Yang saya punya hanya niat dan modal nekat. Tujuan utamanya bukan karena saya ingin mendapatkan satu predikat tertentu, tapi karena saya tahu rasanya menjadi mereka yang putus sekolah. Oleh karena itu, saya ingin menjadi mereka yang putus. Ya. Rizky pernah berada di tempat itu ya, dan bisa merasakan betapa uluran tangan seseorang itu penting bagi mereka untuk bisa bangkit ya. Bangkit dari kemiskinan, dari kebodohan. Nah, apa cita-cita yang ingin kamu wujudkan ke depan? Saat ini saya sedang menikmati cita-cita saya. Cita-cita saya adalah yang saya jalani sekarang. Kalaupun ke depannya yang ingin saya lakukan adalah saya harus meningkatkan kemampuan. Berkembangnya organisasi membuat saya sebagai pelaku di organisasi harus memiliki kemampuan yang lebih. Oleh karena itu mungkin dalam jangka waktu dekat saya akan menempuh pendidikan untuk kembali lagi ke sini membangun organisasi ini menjadi lebih maju. Baik,
Rizky mau melanjutkan pendidikan apa, kemana? Saat ini saya sedang berorientasi untuk menempuh pendidikan di Harvard School of Education. Sudah dapat beasiswa? Lagi dalam proses. Mau saya kasih beasiswa? Boleh, Mas. Mau. Ya, saya akan bantu Rizky juga karena banyak sekali perusahaan-perusahaan yang menawarkan beasiswa kepada saya melalui Ki Candy Foundation. Kalau ada anak-anak hebat yang punya visi besar untuk bangsa dan negara, kasih tahu kami akan membantu. Mudah-mudahan ini nyambung ya. Terima kasih. Baik. Rizky, terima kasih sudah berbagi dengan kami semua yang ada di studio dan juga yang di rumah. Sukses untuk kamu. Terima kasih, Mas. Ya. Oke, kita berikan aplaus untuk Rizky.